Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Praktikum BK Pribadi Sosial bersama Fitra Marcella, jurusan Bimbingan dan Konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Syah Kuala. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai teknik group exercise. Seperti yang kita ketahui, teknik group exercise merupakan salah satu dari teknik bimbingan kelompok. Teknik bimbingan kelompok terdiri dari 4 tahap. Yang pertama adalah tahap pembentukan, yang kedua tahap transisi, yang ketiga tahap inti atau tahap kegiatan, yang terakhir tahap penutupan. Penggunaan teknik bimbingan kelompok merupakan hal yang esensial karena bersifat bimbingan dan preventif. Pada pembahasan kali ini, kita akan fokus kepada teknik group exercise yang merupakan teknik dari bimbingan kelompok. Teknik group exercise mengacu pada latihan-latihan sederhana, baik dalam kegiatan menulis, kegiatan bergerak, dan teknik-teknik yang relevan lainnya. Adapun tujuan penggunaan teknik group exercise dalam bimbingan kelompok adalah meningkatkan titik fokus konseli dan mengembangkan kegiatan diskusi dan partisipasi. Menurut Rusmana, latihan kelompok atau group exercise berorientasi pada aktivitas-aktivitas yang terstruktur, terencana, terukur baik dalam hal durasi, materi, dan risikonya. Mengapa menggunakan teknik group exercise? Karena informasi yang berguna, fokus pada isu dan topik, rasa bahagia dan senang, eksperensial, serta keakraban dan kenyamanan. Nah, kapan teknik group exercise cocok digunakan? Yang pertama, pada sesi awal bimbingan kelompok, yang kedua pada sesi tengah, yang ketiga pada sesi akhir bimbingan kelompok. Pada sesi awal bimbingan kelompok, teknik group exercise bisa dilakukan di teknik-teknik pertama, seperti memfokuskan konseli, kemudian bisa diterapkan pada tahap pengenalan. Pada tahap kedua, tahap tengah bimbingan kelompok, teknik group exercise juga bisa digunakan. Bisa berupa teknik role playing dan teknik menulis. Kemudian teknik group exercise dapat dilakukan pada akhir sesi bimbingan kelompok. Diterapkan pada tahap penutupan berupa aktivitas meringkas dan memberi kesimpulan. Terdapat 14 teknik group exercise: teknik menulis, teknik bergerak, teknik lingkaran, diad and triad, perangkat kreatif, seni dan kerajinan tangan. Latihan berfantasi, latihan bacaan umum, umpan balik, latihan memberi kepercayaan, latihan pengalaman, dilema moral, latihan memberi keputusan, dan latihan dengan sentuhan. Nah, secara lebih lanjut kita akan membahas satu-satu teknik group exercise. Yang pertama, teknik menulis. Teknik menulis merupakan kegiatan menulis yang dapat kita lakukan pada tahap inti bimbingan kelompok. Teknik menulis kali ini bisa berupa nulis surat, menulis pernyataan, menulis pertanyaan, melengkapi kalimat, dan menulis beberapa reaksi-reaksi yang dirasakan. Latihan menulis. Aktivitas tulis-menulis yang dilakukan oleh konseli berupa menulis daftar, menulis pertanyaan, melengkapi kalimat, mengisi esai, menuliskan reaksi, dan membuat daftar cek berkenaan dengan isu atau topik yang dibahas dalam bimbingan kelompok. Contoh latihan menulis, anggota kelompok dimintakan untuk melengkapi kalimat dengan menuliskannya sesuai dengan pengalamannya.
Misal, saat saya memasuki kelompok baru, saya merasa. Saat orang pertama kali bertemu saya, mereka. Saat saya berada dalam kelompok baru, saya merasa nyaman saat. Adapun teknik kedua adalah teknik latihan bergerak. Latihan bergerak merupakan aktivitas mengajak konseli untuk memanfaatkan kekuatan fisik, seperti kegiatan berdiri, bergerak, dan menggerakkan anggota tubuh. Contohnya, seperti menginstruksikan konseli untuk menunjukkan kepala, pundak, lutut, dan kaki. Latihan bergerak mensyaratkan peserta untuk melakukan suatu hal yang bersifat fisikal, karenanya peserta harus bergerak. Teknik ketiga itu adalah teknik lingkaran. Teknik lingkaran itu memberikan kesempatan kepada pemimpin kelompok untuk mengakses informasi yang ada pada konseli. Contohnya pada gambar ini, teknik lingkaran bisa digunakan dalam memberi variasi terhadap tahap pengenalan. Misalnya, bisa menukarkan posisi tempat duduk sebelum memberikan perkenalan. Latihan runs merupakan latihan yang paling berguna di mana trainer memiliki akses terhadap kelompok. Latihan ini dapat dilakukan dengan cepat dan membantu dalam mengumpulkan informasi yang berguna. Teknik keempat adalah diad and triad. Teknik diad and triad itu memberikan kesempatan anggota kelompok untuk mengenal anggota kelompok lain lebih personal, sehingga dapat memunculkan ide dan peluang dalam menyelesaikan permasalahan kelompok. Diad merupakan aktivitas di mana anggota kelompok dipasangkan dengan satu sama lain untuk mendiskusikan persoalan-persoalan. Sedangkan triad merupakan aktivitas membagi anggota kelompok dalam kelompok kecil yang terdiri dari jumlah kelompok ganjil. Teknik kelima adalah perangkat kreatif atau creative props. Aktivitas ini dapat menggunakan peralatan-peralatan yang bisa digunakan secara kreatif, baik berupa pita, karet, gelas, botol, kemudian dan alat-alat lain. Latihan ini menggunakan berbagai macam peralatan secara kreatif. Peralatan konseling yang berbeda dapat digunakan dalam latihan kelompok yang menarik dan memikat. Teknik keenam dalam grup exercise adalah teknik seni dan kerajinan. Seni dan kerajinan dapat memanfaatkan aktivitas seperti menggambar, memotong, menempel, mengecat. Aktivitas ini dapat digunakan untuk membuat suatu prakarya atau bahan yang dapat digunakan dalam sesi konseling. Teknik seni dan kerajinan tangan ini dapat memberi kesenangan, memunculkan minat dan bakat anggota kelompok. Latihan seni dan kerajinan tangan ini juga dapat mendatangkan kesenangan, memunculkan minat, mengangkat fokus kelompok, menciptakan energi, dan mengembangkan diskusi. Contoh, verbal origami. Berikan setiap kelompok kertas origami, pilih salah satu orang untuk maju ke depan melipat kertas origami menjadi sebuah benda. Kemudian dijelaskan secara verbal kegunaan kertas yang telah dilipat tersebut. Contoh verbal origami, yaitu melipat amplop. Amplop ini bisa digunakan untuk tempat surat atau tempat kartu ucapan. Teknik seni dan kerajinan ini bisa dikombinasikan dengan teknik menulis. Dalam penjelasan verbal tentang origami, anggota kelompok atau konseli bisa menyisipkan surat atau kartu ucapan yang ditulis pada sesi teknik menulis. Kemudian dimasukkan ke dalam amplop buatan sendiri.
hal ini akan memberikan kesan yang menarik. Teknik ketujuh adalah teknik fantasi. Teknik fantasi, konselor atau pemimpin kelompok memberikan akses kepada anggota kelompok untuk bisa berimajinasi terhadap ketakutan mereka, terhadap pengharapan, dan terhadap kekhawatiran. Sebagai contoh latihan berfantasi, saya adalah pohon. Konselor mengatakan, saya ingin masing-masing dari kalian menutup mata dan buatlah diri kalian senyaman mungkin. Baiklah, sekarang saya ingin kalian semua membayangkan diri kalian sebagai sebatang pohon. Pohon apakah kalian? Ada apa saja di sekelilingmu? Apakah kehidupan kalian seperti pohon? Bagaimana perasaan kalian saat menjadi pohon? Oke, siapa di antara kalian yang mau maju dan berbagi tentang apa yang telah kalian alami tadi? Teknik ke-8 adalah teknik bacaan umum. Teknik bacaan umum dapat disyaratkan dengan membaca buku, membaca dongeng, membaca puisi. Tujuan dari bacaan umum tersebut adalah dapat memberikan amanat yang terkandung di dalam materi bacaan, sehingga amanat tersebut dapat diselaraskan dalam kehidupan sehari-hari. Latihan bacaan umum atau common reading mensyaratkan peserta untuk membaca cerita pendek, puisi, atau dongeng. Bacaan-bacaan semacam itu seringkali menyajikan tujuan dari pengembangan ide dan pemikiran serta memperdalam fokus terhadap beberapa topik atau isu. Teknik ke-9 adalah teknik umpan balik atau feedback. Teknik umpan balik memungkinkan pemimpin kelompok dan anggota kelompok berbagi pemikiran dan perasaan satu dengan lain. Salah satu bentuk latihan umpan balik adalah first impression. Pada sesi, anggota diminta untuk menceritakan hal-hal terbaik yang pernah dimilikinya kepada pasangannya di dalam kelompok. Hal terbaik yang disampaikan berupa pengalaman tak terlupakan, pencapaian dalam hidup, keberhasilan yang berkesan dalam hidup, dan hal-hal yang disyukuri saat ini. Setelah menceritakannya kepada pasangannya, pasangan tersebut diberi tugas untuk menceritakannya kembali kepada anggota kelompok lainnya. Secara umum, hal-hal terbaik yang disampaikan lebih berhubungan dengan pencapaiannya di masa lalu dan pencapaiannya saat ini. Teknik ke-10 adalah teknik memberikan kepercayaan. Teknik ini diasumsikan sebagai upaya dalam menerapkan kepercayaan kepada orang lain. Hal ini sangat berguna untuk penyelesaian masalah dalam kelompok. Salah satu bentuk latihan umpan balik adalah trust fall. Misal menginstruksikan, salah satu anggota kelompok diminta untuk berdiri di tempat agak tinggi dengan satu atau dua anggota kelompok yang lainnya berdiri di belakangnya. Peserta yang ada di depan menjatuhkan diri ke belakang dan anggota kelompok lainnya menangkapnya pada jarak yang aman di atas lantai. Selama latihan ini berlangsung, konselor harus memastikan bahwa ada yang menangkap kepala dan leher orang yang diangkat, karena jika tidak, maka akan menimbulkan cedera. Teknik ke-11 adalah teknik pengalaman atau experiential. Experiential atau teknik pengalaman ini dapat berupa aktivitas-aktivitas yang memunculkan pengalaman. Dilakukan di outdoor seperti lapangan, mengunjungi panti asuhan, mengunjungi pusat rehabilitasi, mengunjungi yayasan kanker, dan lain sebagainya.
Beberapa latihan kelompok dapat diklasifikasikan sebagai eksperiensial karena anggota kelompok terlibat dalam semacam pengalaman kelompok ataupun individual yang aktif. Teknik ke-12 itu ada teknik dilema moral. Dilema moral ini mengindikasikan situasi tertentu. Pemimpin kelompok atau konselor memberikan suatu cerita yang menggugah perasaan dan emosi anggota kelompok dan memberikan situasi sulit sehingga anggota kelompok berpacu untuk menyelesaikannya dengan baik. Konselor dapat membacakan cerita pada awal sesi kegiatan bimbingan kelompok. Misal, kapal karam. Kamu berada dalam kapal saat kapal tersebut mengalami benturan dan akan tenggelam. 7 orang ingin naik ke atas rakit penyelamat. Namun, rakit tersebut hanya dapat menampung 5 orang saja. Ketujuh orang tersebut adalah Anda, anak kecil bandel berusia 12 tahun, pensiunan berusia 69 tahun, atlet baseball terkenal berusia 35 tahun, ahli mesin berusia 22 tahun, ustadz berusia 52 tahun, seorang wanita hamil berusia 39 tahun. Menurutmu, siapakah di antara mereka yang tidak naik rakit? Teknik ke-13 adalah teknik keputusan kelompok atau group decision. Pada teknik ini, anggota kelompok diberikan kesempatan untuk bekerja sama dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Winter survival. Anggota kelompok dihadapkan pada latihan untuk memilih suatu benda yang sangat penting bagi kelangsungan hidupnya. Pada sesi ini, remaja diminta untuk membentuk 3 kelompok kecil. Kemudian peneliti sebagai pemimpin kelompok membagi kertas petunjuk yang berisikan 50 benda. Masing-masing kelompok menentukan ketua dan mulai memilih benda-benda yang harus dibawa sesuai dengan kertas petunjuk. Kemudian, remaja memilih benda yang menjadi prioritas utama yang harus dibawa dalam suatu kondisi. Setelah itu, ketua kelompok membacakan daftar list beserta alasan mengapa mengambil benda tersebut. Setelah itu, dilanjutkan dengan anggota kelompok lain merespon kelompok yang mengemukakan alasan dan berdiskusi. Teknik ke-14 adalah latihan sentuhan. Latihan sentuhan pada pelaksanaan bimbingan kelompok juga banyak menggunakan sentuhan. Contoh, latihan dengan sentuhan di bagian ice breaking hand squeezy. Konselor mengatakan, dalam latihan kali ini, saya ingin kalian membuat lingkaran. Kemudian salah satu dari kalian meremas tangan anggota kelompok lainnya yang di sebelahmu. Latihan ini dilakukan tanpa bicara. Semua anggota kelompok harus melakukan hal yang sama dan latihan tersebut berlanjut berbentuk lingkaran sampai kembali kepada orang yang memulai latihan ini. Sekian pemaparan mengenai teknik group exercise dalam bimbingan kelompok. Semoga materi kali ini dapat memberikan kontribusi dalam teori dan praktik BK pribadi sosial. Saya Fitra Marcella. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.